Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Yulandari dari kelas Pendidikan Fisika B akan menjelaskan mengenai sekolah seremonial formal, kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler, serta sekolah praktik terbaik. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu seremonial formal. Seremonial formal merupakan kegiatan yang biasa dilakukan, dirangkaikan, dan ditata dengan tertib dan disiplin. Dalam kegiatan di sekolah, hal ini biasa disebut dengan upacara. Upacara ini ada yang dilakukan secara rutin seperti upacara pada hari Senin, dan juga ada yang dilakukan hanya pada hari-hari besar tertentu seperti Hari Kesaktian Pancasila, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lain-lain. Adapun tujuan dari seremonial formal ini yaitu 1. Untuk memperoleh suasana yang hikmat, tertib, dan menuntut pemusatan perhatian dari seluruh peserta, maka disusunlah petunjuk pelaksanaan kegiatan ini. 2. Menjadikan sekolah memiliki situasi yang dinamis dalam segala aspek kehidupan bagi para siswa, guru, pembina, dan kepala sekolah. Sehingga sekolah memiliki daya kemampuan dan ketangguhan terhadap gangguan-gangguan negatif baik dari dalam maupun luar sekolah yang akan dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Seremonial formal ini juga bisa jadi tempat atau wadah untuk memberikan informasi yang bisa didengar secara langsung oleh seluruh aspek atau yang ada di sekolah. Materi selanjutnya yaitu intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap harinya. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti maupun khusus. Kemudian masuk ke kegiatan co-kurikuler. Kegiatan co-kurikuler ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah menghindari terjadinya pengulangan dan ketumpang tindihan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Selain itu, juga perlu dijaga agar para siswa tidak overdosis, karena semua guru memberi tugas dalam waktu yang bersamaan, sehingga siswa menanggung beban yang sangat berat. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antar guru merupakan hal-hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap-sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan di luar jam pelajaran kelas, bila dibandingkan dengan kegiatan co-kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ditangani oleh guru atau petugas lain yang ditunjuk. Kegiatan ekstrakurikuler diisi biasanya dengan kegiatan olahraga seperti bola basket, bola voli, pencaksilat, dan lainnya yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Begitu pula dengan di bidang-bidang lain, seperti bidang seni, bisa diisi dengan drama, lukis, tari, ataupun menyanyi. Keseluruhan bidang ditujukan sebagai wahana untuk memperluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif siswa. Selanjutnya, masuk ke materi kegiatan positif di sekolah. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran, dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga
sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Nah, kegiatan positif di sekolah itu ada yang berupa kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, dan kegiatan keteladanan. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Contohnya, berdoa sebelum memulai kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulai segala aktivitas. Kemudian ada membaca Asmaul Husna. Tujuannya untuk membiasakan peserta didik untuk berzikir, mengingat nama-nama Allah. Ada juga sholat duha bersama-sama, infak siswa, paket kebersihan kelas, berdoa di akhir pelajaran, sholat duhur bersama-sama, hormat bendera merah putih. Nah, semua kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan bangga sebagai bangsa pada peserta didik. Kemudian ada kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat dan ruang. Contohnya, mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa, membiasakan bersikap sopan santun, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan antri, membiasakan menghargai pendapat orang lain, membiasakan minta izin untuk keluar kelas atau ruangan, juga membiasakan menolong atau membantu orang lain. Selanjutnya ada kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya itu kegiatan flash meeting, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan karya wisata, lomba-lomba pelajaran seperti olimpiade matematika, pesona fisika, lomba mading, dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan pentas seni akhir tahun, kegiatan kemah akhir tahun pelajaran, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya kegiatan keteladanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari dan dapat dijadikan contoh. Nah, baiklah, itulah tadi materi mengenai yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.